Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa, selamat pagi. Kembali Jendela Sriwijaya TV bersama Dinas Kesehatan Kota Palembang hadir menjumpai Anda. Nah pemirsa, selama 1 jam saya akan mengajak Anda untuk menyimak obrolan saya mengenai program-program kesehatan yang dijalankan oleh Dinas Kesehatan Kota Palembang. Dan pada pagi hari ini saya sudah kedatangan tamu dari tim Dinas Kesehatan Kota Palembang. Yang pertama ini saya perkenalkan dulu nih pemirsa. Yang pertama ada Bapak Haji Sopandi SIP MM, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Selamat pagi Pak. Selamat pagi. Kabarnya gimana nih? Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya, segar buka ya Pak. Oke, yang keduanya ada Bapak Erikson Siregar SKM. Beliau adalah Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan Primer dan Tradisional. Selamat pagi Pak. Pagi. Oke, semuanya sehat, ini terlihat cerah, dan semoga juga pemirsa di rumah yang saat ini sedang menyaksikan kami juga tetap dalam keadaan sehat. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah mengenai program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sehat. Dan Anda juga pemirsa yang ingin bergabung, memberikan komentar ataupun bertanya langsung dengan narasumber saya, bisa menghubungi line interaktif di nomor 0711 364 6666. Sekali lagi di nomor 0711 364 6666. Dan hari ini kita akan membahas program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sehat. Kita tahu semua bahwa saat ini pemerintah ini sedang gencar-gencarnya menjalankan program Indonesia Sehat. Banyak sekali program-programnya. Nah, ini salah satu pendekatannya adalah dengan keluarga sehat. Nah, bisa dijelaskan, mungkin Pak Sopandi bisa menjelaskan? Terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin sebelum menjelaskan apa itu program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga, saya akan kembali ke belakang dulu Mbak ya. Jadi program ini munculnya begitu di era pemerintahan Presiden yang sekarang, Pak Presiden Jokowi dan JK. Dia mempunyai 9 agenda prioritas atau kita kenal dengan nawacita ya. Nah, nawacita yang kelima itu meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Nah, dari nawacita yang kelima ini ada 3 program yang unggulan di Indonesia. Yang pertama program Indonesia Pintar, ini sebagai leading story dari Kementerian Pendidikan ya. Terus ada program Indonesia Sehat, yaitu punya Kementerian Kesehatan dan jajarannya. Juga ada program Indonesia Kerja, itu orang-orang ekuin dan ekonomi lah gitu ya. Nah, khusus untuk program Indonesia Sehat, Kementerian Kesehatan sudah menetapkan dalam rencana strategisnya dasarnya 2013-2019 ada 3 pilar. Yang pertama paradigma sehat. Paradigma sehat itu bagaimana menciptakan masyarakat Indonesia yang sakit menjadi sehat, yang sehat lebih sehat. Itu. Yang kedua, pilar yang kedua, Kementerian Kesehatan meningkatkan mutu pelayanan. Peningkatan mutu pelayanan. Yang ketiga, programnya jaminan kesehatan nasional. Nah, khusus untuk yang paradigma sehat sebagai aplikasi kita di seluruh Indonesia, Kementerian Kesehatan ada program-programnya. Itu salah satunya program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat atau dikenal dengan GERMAS, juga dengan program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Nah, dari program PISPK tadi dikenal dengan PISPK, yaitu salah satu upaya dari Puskesmas ya. Puskesmas ini ujung tombak pelayanan kesehatan di Kementerian Kesehatan. Bagaimana dia mendekatkan jangkauan pelayanannya, mendekatkan akses pelayanannya kepada masyarakat ya. Jadi bukan hanya di gedung saja, dalam ruangan, tapi Puskesmas turun ke lapangan, mendata dari rumah ke rumah. Nah, mengapa dipilih keluarga? Karena keluarga sebagai satuan terkecil di masyarakat, mulai dari kecamatan, kelurahan, RT, akhirnya keluarga. Jadi kalau ada data keluarga sudah dapat, insya Allah semuanya dapat nanti. Nah, ini semuanya di Kota Palembang didata di keluarga. Jadi akhirnya masalah yang ada di keluarga bukan di Indonesia, di Palembang khususnya dapat itu maksudnya dari PISPK-nya. Jadi kita keluarga sebagai unit terkecil dari masyarakat. Artinya adalah keluarga ini adalah akarnya, di mana untuk membangun Indonesia Sehat ini memang harus dimulai dari keluarga. Mulai dari keluarga dulu yang sehat. Oke, nah
Selain itu, tujuannya apa lagi nih Pak untuk keluarga sehat ini programnya? Tujuannya yang pertama untuk meningkatkan akses atau jangkauan pelayanan kesehatan. Jadi yang selama ini masyarakat tidak terjangkau oleh pelayanan kesehatan, dengan cara kita aktif mendatangi keluarga-keluarga, jadi semuanya tercover. Jadi kalau ada masalah di keluarga langsung tahu kita ya. Misalnya di sini ada orang dengan gangguan jiwa atau ada yang penyakit hipertensi, yang stroke, jadi yang tadinya tidak muncul kita langsung tahu, dipetakan. Jadi akhirnya, jadi masalah satu wilayah tuh langsung tahu. Yang kedua, kita ditetapkan ada standar pelayanan minimal dari pemerintah Kemenkes, itu untuk mendukung itu, juga untuk mendukung program Indonesia Sehat tadi. Iya. Oke, jadi memang harus dibutuhkan data juga Pak. Ya, betul, jadi betul. Puskesmas ini terjun langsung personilnya mendatangi rumah-rumah seperti itu. Iya, betul. Jadi Puskesmas itu membuat suatu tim, ada bina wilayah nantinya. Jadi dibagi-bagi itu. Bisa 2 orang memegang berapa RT. Jadi benar-benar didatangi dari rumah door to door benar gitu. Oke, selain itu kegiatannya apa lagi nih Pak? Kegiatan, silakan Pak Erik mungkin yang Pak Erik boleh. Ya, lebih teknisnya mungkin silakan Pak Erik. Jadi program Indonesia Sehat ini dengan pendekatan keluarga, jadi memang kita sudah laksanakan dari tahun 2017 untuk di Kota Palembang, dan sudah bertahap dilatih. Suatu tahun 2017 melalui Kementerian Kesehatan sudah dilatih 13 puskesmas, ya. Kemudian bertahap lagi di tahun 2018 ini oleh Kementerian Kesehatan 9 puskesmas sudah dilatih. Total puskesmas yang ada di Kota Palembang ini jumlahnya 41 puskesmas. Nah, untuk melengkapi seluruh puskesmas bisa terlatih, di awal tahun 2018 kita sudah lakukan workshop yang langsung kita mengundang narasumber dari Kementerian Kesehatan. Jadi memang tim puskesmas setelah mendapat pelatihan dan mereka mampu untuk melakukan pendataan, mereka akan membentuk tim di puskesmas. Rata-rata satu puskesmas itu bisa 4-5 tim. Dengan jumlah anggota satu tim itu bisa 2-3 orang satu tim untuk melakukan pendataan. Target satu hari dari beberapa puskes yang memberikan laporan kepada kita, mereka punya target bisa 3-5 rumah atau 5 keluarga sehari yang akan mereka kunjungi. Karena jumlah keluarga dari masing-masing puskesmas ini berbeda-beda. Ada luas wilayahnya luas, jumlah keluarga yang ada di situ juga banyak. Seperti misalnya contohnya puskesmas Sukarami, itu termasuk besar jumlah keluarganya. Kemudian puskesmas 11 Ilir, kemudian puskesmas sosial itu hampir 20.000 itu jumlah keluarga yang ada di sana. Jadi mungkin juga rentang waktu mereka pendataan itu mungkin bisa lebih panjang. Jadi mereka sudah mengatur, karena nanti target kita sampai di tahun 2019 kita harapkan seluruh keluarga yang ada di Kota Palembang ini sudah terdata. Jadi seperti tadi kata Pak Supandi tadi, data kesehatan menjadi penting karena data kunjungan rumah ini adalah data real. Data yang memang benar-benar kita dapat di lapangan. Bagaimana kondisi status kesehatan satu keluarga. Jadi kalau data ini bisa kita dapat, maka menjadi data yang sangat baik untuk merencanakan program kesehatan ke depannya. Oke, baiklah. Dan saya ingatkan kembali pemirsa, untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami di line nomor telepon interaktif di 0711 364 666, sekali lagi di 0711 364 666, dan Anda juga bisa mengikuti acara kami jika Anda sedang siap-siap untuk pergi ke kantor ataupun beraktivitas di luar rumah, bisa mengikutinya melalui live streaming di website Sriwijaya TV di www.sriwijaya.tv dan di fanpage Facebook Sriwijaya TV. Dan kita kembali dengan bahasan kita, artinya ini puskesmas turun langsung menemui masyarakat di rumah-rumah. Biasanya apa saja Pak yang dilakukan? Maksudnya artinya hanya mendata atau seperti apa?
Tim kita dari Puskesmas datang ke rumah ya, ke keluarga, mendata langsung. Ya, menanyakan mulai dari identitasnya dan lain-lain. Juga langsung kita ada 12, nanti ada 12 indikator yang ditanyakannya, mulai dari keluarga berencananya gimana, proses persalinannya di mana gitu kan. Ada 12 yang indikator yang ditanyakan. Nah, itu bisa langsung nanti dipetakan nanti gitu kan. Bagaimana kebiasaan keluarganya, apa merokok atau tidak gitu kan. Sampai akhirnya yang ke-12, apakah dia masuk jaminan kesehatan nasional enggak gitu. Punya kartu jaminan kesehatan nasional, itu mau BPJS atau keluarga jaminan yang lain-lain. Jadi artinya nanti akan ada 12 indikator yang menentukan keluarga itu termasuk kategori yang mana, seperti itu ya Pak. Baik, nanti kita akan lanjutkan obrolan kita pemirsa, dan Anda pemirsa di rumah yang ingin bergabung bersama kami untuk bertanya maupun memberikan komentar, kami masih membuka line telepon di 0711 364 666. Saat lagi kami kembali. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Saksikan keseruan perjalanan tim Celimpungan mengeksplorasi tradisi, keunikan, dan potensi wisata yang ada di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda, setiap Kamis jam 8:30 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Ikuti keseruan Si Bedul yang akan mengajak adik-adik bermain dan belajar bersama. Si Bedul setiap Jumat jam 7 malam. Di sini tempat nongkrongnya anak muda Kota Palembang, mulai dari band, top hits, komunitas, dan film, semua ada di sini. 15 online setiap Kamis, Jumat, Sabtu jam 5 sore. Dapatkan info terbaru seputar fashion, tips dan trik dan tutorial fashion dalam Belaga setiap Minggu dan Senin jam 8:30 malam. Para penghuni kosan Manci siap menghibur Anda dengan nuansa komedi yang membahas topik sosial terkini. Kosan Manci setiap Kamis jam 7 malam. Entertainment program hanya di Sriwijaya TV. Anda kembali di Jendela bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan kita masih membahas mengenai program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sehat. Dan Anda yang ingin bergabung bersama kami masih membuka line telepon di nomor 0711 364 666. Baik, kita lanjutkan Pak. Ada 12 indikator keluarga sehat. Mungkin pemirsa juga banyak yang belum tahu apa saja sih 12 indikator untuk menentukan sehat atau tidaknya keluarga itu. Iya. Terima kasih Mbak. Jadi petugas kita yang datang ke keluarga-keluarga dibekali dengan instrumen-instrumennya dan menanyakan tentang 12 indikatornya ini. Ini 12 indikator saya tidak hafal benar, terpaksa baca ini. Yang pertama tentang keluarga, mengikuti keluarga berencana. Itu. Yang kedua, ibu bersalin atau ibu melahirkan di fasilitas kesehatan. Yang ketiga,
bayi mendapat imunisasi dasar lengkap. Ya. Ada yang keempat, bayi diberi ASI eksklusif selama 6 bulan. Yang kelima, pertumbuhan balita dipantau setiap bulan. Yang keenam, penderita TB paru berobat sesuai standar. Yang ketujuh, penderita hipertensi berobat teratur. Yang kedelapan, gangguan jiwa berat dapat tidak diterlantarkan, jadi tidak ada lagi itu. Terus yang ke-9, tidak ada anggota keluarga yang merokok. Yang ke-10, keluarga mempunyai akses terhadap air bersih. Yang 11, keluarga mempunyai akses atau menggunakan jaman sehat. Dan yang ke-12, keluarga menjadi anggota JKN. Mungkin ini bisa, tapi susah ya. Itu. Jadi dari 12 indikator ini yang dinilai dari keluarga ini. Jadi nanti pas pendataan, jadi ini ada scoringnya. Jadi kalau ada misalnya dia keluarga mengikuti KB, dia pada pasangan pus ya, pasangan usia subur gitu. Kalau iya dinilai 1 gitu. Mungkin kalau dia sudah menopause tidak kan, terus M gitu atau dan ini. Nah terus nanti dijumlahkan, cuma yang menjadi permasalahan ini sangat ketat sekali dalam penilaian ini. Dari 12 indikator ini, misalnya yang lainnya ya nilainya satu-satu semua positif gitu kan. Cuma ada salah satu nilai, misalnya bapaknya merokok gitu. Nah ini dianggap keluarga itu sudah semuanya jadi T semua gitu. Baik, berarti ini harus 100%. 100%. Jadi semua baru keluarga memenuhi karakter keluarga sehat. Jadi satu keluarga tuh harus kumpul datanya semua. Jadi kalau misalnya keluarganya ada 5, ibu bapaknya belum ini, baru anak-anaknya ada belum bisa satu keluarga gitu. Ya, jadi harus lengkap, benar satu keluarga benar gitu. Pendataan kalau di Kota Palembang sudah sampai berapa persen nih Pak? Menarik gitu. Dari total jumlah keluarga di Kota Palembang ini sekitar 397.000 ya. Dari data yang masuk ke Dinas Kesehatan itu pendataan sudah sekitar 50-60%, hampir 160 ribuan lah yang sudah didata. Cuma memang pendataan ini kita di masing-masing kabupaten kota oleh Kementerian Kesehatan dibekali aplikasi, aplikasi keluarga sehat oleh Kementerian Kesehatan. Nah, aplikasi ini ada yang online, ada yang offline memang. Terkonek ke servernya di Kementerian Kesehatan. Nah, terkadang kendala teman-teman kita ini mungkin pada saat karena kan seluruh Indonesia nih pusatnya ke satu server misalnya gitu. Jadi ada terkendala misalnya servernya lagi down gitu ya, sehingga proses input data menjadi lambat karena nilai dikategorikan keluarga tidak sehat, prasehat, kemudian keluarga sehat tadi itu diperoleh setelah kita mengentri hasil kuesioner pendataan kita tadi. Jadi dari nilai itu yang masuk kategori keluarga tidak sehat itu nilai 0 sampai 0,5. Nah, masuk keluarga prasehat 0,5 sampai 0,8. Nah, masuk keluarga di kategori sehat itu lebih dari 0,8. Jadi memang yang harus kita capai itu lebih dari 0,8 dari pendataan yang kita lakukan. Fakta di lapangan yang Bapak temui sekarang gimana nih Pak di Kota Palembang? Dari data yang sudah diolah untuk Kota Palembang masing-masing kategori prasehat ya, kategori prasehat. Cuman ini pun masih belum 100% tadi data yang di-entry. Data yang di-entry. Mudah-mudahan nanti masih bisa dikejar sehingga dapat angka realnya. Nah, memang juga pada saat kita tim puskesmas ke lapangan, ke rumah, di sini nanti akan dilakukan beberapa tahap. Nanti akan dilakukan tahap wawancara, pengisian kuesioner. Setelah didapat hasil, misalnya ada keluarga hipertensi misalnya. Hipertensi itu kan kalau di kuesioner itu harus diperiksa rutin, melakukan pengobatan rutin. Misalnya nih didapat kepala salah satu anggota keluarga yang hipertensi, dia selama ini tidak tahu dia hipertensi dan tidak pernah ke puskesmas. Oh, berarti dilakukan pengecekan juga? Ya, tekanan darah dicek. Nah, pada saat pendataan, karena dia tidak pernah mengontrol tekanan darah, tidak pernah datang ke puskesmas, bisa jadi nilainya T. Jadi dikasih nilai 0. Nah, pada saat itu juga dilakukan
promosi kesehatan lah ya. Ya. Jadi tindak lanjut pertama lah, itu bisa dikatakan tindak lanjut pertama untuk menyarankan si bapak tadi atau anggota keluarga tadi datang ke fasilitas kesehatan untuk memeriksa tekanan darah secara rutin, mengkonsumsi obat atau itu yang lainnya. Nah, setelah dia melakukan itu semua sesuai dengan anjuran yang promosi kesehatan tadi, nah kita bisa melakukan update dengan data kita tadi, bahwasanya intervensi yang sudah kita lakukan, penyuluhan yang sudah kita lakukan diterima oleh keluarga dan dilaksanakan. Jadi nilai T tadi bisa berubah menjadi Y. Artinya setelah dilakukan pendataan dan didapatkan nilai pertama nih, bila keluarga itu ada intervensi seperti itu juga bisa berubah sampai dengan tahun 2019 nanti. Oke, seperti itu. Nah, kalau misalnya dari 12 indikator ini Pak yang ketemu di lapangan, Bapak lihat dari 12 ini yang mana sih yang paling banyak merusak angka keluarga sehat di Kota Palembang? Kalau kita bilang banyak merusak, terlalu ini ya. Karena masing-masing puskesmas kita kan punya karakteristik yang berbeda-beda ya. Kita ini kan dibagi, ada seberang ulu, ada seberang hilir. Kemudian kita juga wilayah tempat tinggal juga ada yang di tengah perkotaan, ada yang di pinggiran sungai. Itu semua punya permasalahan berbeda-beda. Kalau puskesmas yang punya wilayah di daerah pinggiran sungai, biasanya itu bermasalah dengan jamban, jamban sehat, masalahnya di situ. Bisa jadi mungkin imunisasi anak, ASI eksklusif juga gitu ya, atau bahkan mungkin jaminan kesehatan. Masih ada juga yang belum masuk ke terdaftar di jaminan kesehatan. Tapi mungkin untuk daerah-daerah yang lain juga, nah dari beberapa keluarga memang yang rata-rata memang yang menjadi kendala ini merokok. Merokok. Makanya kita selalu koordinasi di kantor itu, di dinas kesehatan dengan pemegang program supaya kawasan tanpa rokok itu lebih diaktifkan lagi. Kemudian penyuluhan ke sekolah-sekolah untuk anak-anak gitu ya, supaya tidak merokok. Kemudian di puskesmas tetap promosi kesehatannya berjalan untuk tidak merokok. Memang seperti kata Pak Supandi tadi, jadi dari 12 indikator itu, apabila misalnya contohnya 10 sudah nilai Y, nanti kan sudah nilai 10 tuh, satu. Tiba-tiba ada 1 T gitu ya, karena ada anggota keluarga yang merokok misalnya dikasih 1 T, berarti semuanya jadi T, jadi 0. Jadi semuanya dari 0. Jadi karena memang yang kita harapkan adalah data itu keluarganya utuh gitu. Baik, saya ke Pak Sopani. Nah, ini persiapan apa saja yang dilakukan untuk melakukan pendekatan keluarga sehat, Pak? Persiapan ini mulai secara administrasi dengan di lapangan. Jadi Kementerian Kesehatan, dalam ini Ibu Menteri Kesehatan, mengirimkan edaran ke seluruh gubernur dan bupati di Indonesia ini untuk melaksanakan program SISPK ini. Begitu kita ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur juga sampai ke bawahnya, dan kita dari Wali Kota Palembang juga membuat edaran juga untuk seluruh camat, lurah sampai ke RT untuk membantu pelaksanaan PISPK ini. Mengapa? Karena tadi seperti Pak Erik bilang, kendala di lapangan salah satunya itu gitu ya. Jadi ada mungkin perumahan yang dianggapnya mengganggu lah gitu ya, orang puskesmas datang dan bukakan pintu. Padahal kita sangat butuh sekali dengan data ini gitu. Dengan suksesnya PISPK ini kita akan mengetahui di Kota Palembang ini permasalahan apa yang sangat dibutuhkan di Palembang di bidang kesehatannya gitu kan. Dari 12 indikator tadi kan bisa dipilah-pilah gitu. Nah itu dari segi administrasi kita, itu dari surat edaran mulai dari Menteri Kesehatan sampai ke Pak Wali Kota. Di puskesmas juga sama ya, dibikin tim, ada kayak kata Pak Erik tadi, ada workshopnya dulu, semua ada pelatihan dulu sampai membuat tim dari puskesmas, ada tim bina wilayah. Jadi setiap puskesmas ini tidak boleh diwakilkan soalnya Mbak. Kalau pendataan PISPK ini tidak boleh oleh kader gitu ya, harus benar-benar orang dari puskesmas, dari kesehatan, karena di situ ada hal-hal yang mungkin yang tidak bisa gitu ya, misalnya ada untuk tensi darah benar-benar diukur benar, diperiksa benar gitu kan, yang orang dengan gangguan jiwa yang dan lain-lain. Jadi itu dibikin tim itu. Terus penyiapan baru disosialisasikan. Seluruh tokoh masyarakat di wilayah situ diundang
di dalam ini Lokakarya dijelaskan bahwa kita akan melaksanakan PISPK, program PISPK ini. Terus baru ke pendataan ke lapangan, ada tim-timnya dan jadwal dengan jadwal ditentukan itu ya. Nah itu setelah dapat data hasil baru di entry. Nah ini yang menjadi masalah karena ini serempak di seluruh Indonesia. Pendataan PISPK ini targetnya 2019 ini harus 100% sudah rampung gitu ya. Nah ini karena akhirnya server di Kemenkes tidak ini, akhirnya kita baru didata secara manual saja. Jadi itu intinya secara persiapan kita di lapangan itu ya. Ya. Artinya juga ini bukan PR-nya Dinas Kesehatan dan Puskesmas aja ya Pak. Betul. Siapa lagi nih Pak yang diharapkan ikut terlibat dalam mendukung program PISPK ini? Yang mendukung mungkin dari yang pertama dari aparat setempat ya, itu perlu regulasi-regulasi itu yang tadi edaran-edaran. Juga dari tokoh-tokoh masyarakat, para kader dan juga seluruh masyarakat seharusnya. Karena masalah kesehatan ini bukan hanya masalah Kementerian Kesehatan, bukan hanya masalah kesehatan, tapi masalah kita semua ya. Jadi kalau kita hanya berjalan sendiri-sendiri, ya tidak akan sukses gitu ya. Jadi memang harus dilibatkan semuanya dan masyarakat juga harus menerima ini dengan meresponnya dengan baik seperti itu ya Pak. Betul, Pak Erik, ini di lapangan PR-nya apa sih Pak yang paling menyulitkan untuk mengumpulkan data? Tapi jangan dijawab dulu karena pemirsa kita akan jeda saat lagi kami kembali. Bagi kalian pecinta Korea, di sini kalian bisa mendapatkan informasi terupdate seputar dunia hiburan Korea, mulai dari film, musik, top hits, dan info artis favorit kamu, semua ada di sini. Hanya di Korea Weekly, setiap Sabtu jam 8:30 malam. Jangan lewatkan petualangan Bedul dan Kak Okan belajar pengetahuan baru dalam Si Bedul setiap Jumat pukul 19.30 malam. Anda masih di Jendela bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang dan kita masih membahas mengenai program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sehat. Pak, tadi sebelumnya saya tanya di lapangan PR yang menyulitkan kira-kira apa sih yang ditemui? Ya jadi silakan. Jadi sebenarnya ini juga kita juga datang ke Sriwijaya TV ini sekalian juga untuk mensosialisasikan kepada masyarakat. Bahwasanya dari tahun 2017 sampai nanti 2019 kita akan melakukan pendataan keluarga. Jadi untuk masyarakat di Kota Palembang agar menerima kedatangan kawan-kawan ataupun tim dari Puskesmas untuk melakukan pendataan, sehingga tujuan akhirnya adalah kita bisa kategorikan Kota Palembang ini masuk di dalam kota sehat, prasehat, atau tidak sehat, kategori 3 tadi. Banyak sudah yang kita lakukan. Puskesmas dengan Dinas Kesehatan sudah melakukan sosialisasi di tingkat kecamatan dengan mengundang Pak Camat, kemudian Pak Lurah, RT, tokoh masyarakat, dan juga sudah kita sampaikan bahwasanya ini merupakan bisa dikatakan jadi satu ajang juga untuk berlomba. Karena tingkat kesehatan ini bisa diukur dari keluarga, kemudian RT, kemudian RW, kemudian kelurahan, kemudian kecamatan. Jadi dari data yang kita kumpulkan akan ketahuan nanti, ini keluarga sehat apa tidak. Kemudian naik lagi ke atasnya, ini RT-nya sehat apa tidak, satu RT ini. Ya, kemudian nanti akan naik lagi RW sehat apa tidak, kelurahan sehat atau tidak, kecamatan sehat atau tidak, bahkan sampai ujungnya Palembang sehat atau tidak,
untuk Indonesia sehat apa tidak. Gitu. Oke. Jadi di situ bisa kita sampaikan, selalu sampaikan misalnya kepada Pak RT, ayo Pak RT kita berlomba-lomba nih, tunjukin nih bahwasanya RT-nya sehat, gitu. Nah, dari beberapa puskesmas yang kita lakukan pembinaan, ada memang beberapa hal yang terjadi di lapangan yang menyulitkan. Biasanya apa namanya? Mungkin bukan pintu komplek, gitu ya. komplek atau gitu. Oke. Ya, mungkin perumahannya ini ya ekonomi ke atas, menengah ke atas lah gitu ya. Jadi mungkin ataupun yang mungkin bekerjanya di luar kota sehingga yang menunggu rumah hanya asisten rumah tangga atau keluarga yang lain sehingga tidak berani membuka pintu mungkin itu. Ataupun kalau ada tuan rumahnya di rumah, kalau ada melihat petugas puskesmas yang datang mengetuk pintu, tolonglah dibukakan pintunya gitu. Karena Atau mungkin strateginya Pak, boleh yang petugasnya tuh dipilih dulu di audisi yang kece-kece gitu, yang dibukain gitu Pak. Oke, silakan Pak, dilanjut. Karena kan atribut puskesmas kan jelas, pakaian puskesmas jelas gitu. Jadi bukan, jadi nggak perlu takut. iya, bukan untuk yang lain-lain maksudnya gitu kan. Karena kemungkinan ya siapa tahu data yang nanti dapat dari rumah Bapak Ibu merupakan data keluarga sehat. Oke. Jadi akan bisa menambah ataupun meningkatkan angka keluarga sehat yang ada di Kota Palembang. Karena sayang nanti saat rumah yang didatangi kemungkinan adalah keluarga sehat, karena nggak dibukakan pintu, Angkanya hilang. jadi hilang, gitu kan, sayang. Gitu. Jadi sekali lagi ini juga kita himbau masyarakat di Kota Palembang untuk menerima tim dari puskesmas yang melakukan pendataan keluarga sehat sehingga membukakan pintu. Jadi harapan kita di tahun 2019 nanti seluruh keluarga di Kota Palembang sudah kita data dan angkanya bisa kita dapatkan. Oke, dari Pak Sopani ada yang mau ditambahin nih? Kita ke orang lapangan, di lapangan puskesmas, kita selalu mengajak kader, melibatkan kader walaupun dia sendiri hanya sebagai pendamping. Karena biasanya salah satu wilayah itu kenalnya sama orang kader aja kan. Kalau karena orang puskesmas mungkin hanya sebulan sekali atau apa datang berkunjung. Tapi kalau yang wilayah setempat, Ibu RT atau kader posyandu di situ dia yang mendampingi gitu. Jadi itu untuk menjaga keraguan dari tuan rumah. Itu salah satu, kita selalu melibatkan kader dari posyandu atau Pak RT di situ ya. Jadi kita soal dulu ke Pak RT atau dikasih jadwal gitu. Itu salah satu strategi kita untuk bagaimana capai pendataan ke keluarga itu masuk gitu ya. Jadi bisa welcome merekanya. Jadi dua kita pertanyaannya ya yang ini gitu ya. Karena ini perlu sekali dijelaskan benar gitu ya dari petugas dari kitanya itu. Itu salah satu caranya kita melibatkan masyarakat setempat itu. Oke, wawancaranya nanti misalkan dalam satu keluarga itu ada 5 anggota keluarga, satu-satu atau gimana tuh Pak? Satu-satu. Nah kalau seandainya pada saat didatangi rumahnya sedang tidak ada penghuni lah, katakan seperti itu, mungkin semua lagi keluar kota Ya, atau lagi kerja, nah gitu apakah nanti tim puskesmas akan kembali lagi atau keluarga bisa mendatangi tempat-tempat tertentu untuk melaporkan pendataan tersebut? Ini harus gitu ya. Jadi intinya semua keluarga harus didata gitu. Jadi kan capaiannya tingkat kunjungan ke rumah tangga kan sekian persen, harus 100%. Jadi kalau dia datang tidak ada di rumah, ya besok mungkin atau janjian kapan mereka gitu ya. Jadi harus sampai dapat. Artinya itu juga mungkin RT-nya harus Iya, proaktif betul, seperti itu ya. betul, Pada saat ya. misalkan ada keluarga yang tidak atau belum terdata Ya, seperti ini betul, harus betul. dilaporkan kembali Ya, seperti ya, itu. ya, betul. Oke, nah kalau untuk regulasinya Pak, ini banyak yang mendukung pastinya kan Pak. Ya, ya. Nah apa saja nih regulasi dari pemerintah untuk mendukung mensukseskan program ini? Regulasi ini ada peraturan Menteri Kesehatan nomor berapa kali nomornya? Ini tentang yang mengatur tentang program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga. Ada peraturannya benar. Itu juga yang pertama. Yang kedua standar pelayanan minimal. Di standar pelayanan minimal itu ada 12 indikator juga di situ. Ini mengikat semua perangkat di daerah juga gitu ya. Jadi kalau SPM suatu daerah mulai dari gubernur,
wali kota bupati tidak tercapai, ini ada nilainya juga di kementerian di pusat gitu. Jadi itu regulasi-regulasi yang mendukung program-program PISPK ini. Terus yang selanjutnya untuk tindak lanjut program gitu ya. Jadi kita nantinya ke depan hasil dari PISPK ini akan memprioritaskan misalnya untuk Palembang. Palembang masalahnya di seberang Ulu misalnya ini masalah kesehatan lingkungan gitu. Jadi tidak semua diratakan itu, tidak disamaratakan. So Palembang programnya ini gitu. Jadi per hasil pendataan PISPK benar gitu. Jadi benar-benar data dari PISPK ini yang didapat. Baik, Pak Erikson, ini pada saat di lapangan ada nggak nih temuan yang baru disadari sekarang loh Pak? Misalnya mungkin jumlah penderita gangguan jiwa ternyata banyak seperti itu. Ada nggak temuan-temuan seperti itu Pak? Ya, itu memang jadi karena kita ini mengumpulkan data langsung ke keluarga, jadi bukan menerka-nerka ataupun memproyeksi, menebak gitu ya. Jadi memang banyak angka-angka yang memang yang selama ini tidak kita duga, tapi ternyata ada gitu ya. Nah, seperti yang bilang tadi ya, untuk yang gangguan jiwa juga, nah di lapangan banyak didapat memang. Cuman memang yang kita kategorikan di sini yang gangguan jiwa berat ya, yang tidak boleh ditelantarkan, memang harus ditangani. Memang untuk gangguan jiwa ini Kota Palembang sudah lama memang konsentrasi banget ya. Bahkan apalagi misalnya ada gangguan jiwa kan tidak boleh lagi ada pasung. Itu harus segera ditangani. Tapi masih ada Pak di Palembang? Nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Ya. Dan ini tetap seperti Ibu bilang tadi, untuk program PISPK ini yang nanti outputnya adalah Palembang Sehat, ini bukan hanya kerjaan Dinas Kesehatan sendiri ya, tapi juga dengan lintas sektor. Contohnya tadi seperti gangguan jiwa, kita kerjasama sama Dinas Sosial, kemudian kalau yang dengan JKN, kita kerjasama sama BPJS gitu ya, kemudian keluarga berencana, kita kerjasama dengan BKKBN gitu ya. Jadi banyak lintas sektor yang memang kita ajak. Nah, seperti yang kata Pak Sopan tadi, angka nanti dari 12 indikator tadi yang mana yang kurang, itu nanti akan kita sama-sama dengan lintas sektor lain akan kita carikan solusinya. Contoh misalnya seperti jamban, banyak tidak ada akses ke jamban sehat, mungkin nanti akan kita sampaikan ke Dinas PU ya, gimana solusinya supaya misalnya di kelurahan itu ada akses untuk jamban sehat. Karena seperti air, misalnya air bersih, akses untuk air bersih, mungkin dengan PDAM, bagaimana solusinya supaya di situ ada akses untuk air bersih. Jadi memang banyak hal-hal lain nanti yang akan bisa berkembang untuk supaya 12 indikator tadi bisa kita penuhi dengan baik, sehingga perencanaan ataupun kegiatan yang akan kita laksanakan di tahun-tahun berikutnya lebih tepat sasaran. Karena akan kita lihat mana indikator-indikator yang kurang. Jadi nanti untuk penekanannya, mungkin bahkan penganggarannya, pelaksanaan programnya akan lebih ke arah sana. Baik. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi, dan pemirsa jangan kemana-mana. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami masih buka line telepon di 364-666 dan Jendela Sekera kembali sesaat lagi. Saksikan aksi konyol mereka dalam Bujang Kelakar setiap Senin pukul 19.30. Mau bernostalgia dengan klip-klip lawas? Di sini tempatnya kalian bisa bernostalgia dan merequest klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen setiap Sabtu jam 9 malam. Kami
Kami akan menemani waktu istirahat Anda dengan tembang-tembang lawas yang akan membawa Anda bernostalgia dan bernyanyi bersama dalam lagu lama setiap Rabu jam 9 malam. Music Program hanya di Sriwijaya TV. Anda kembali bergabung bersama kami di Jendela bersama dengan Dinas Kesehatan Kota Palembang, dan kita masih membahas mengenai tentang program Indonesia Sehat dengan pendekatan keluarga sehat. Ke narasumber saya berdua ini ya, Pak, ini kalau puskesmas di Palembang semua sudah siap untuk melaksanakan program ini? Terima kasih. Kita mempunyai 41 puskesmas ya. Di Kota Palembang ini semuanya sudah siap untuk melaksanakan PISPK ini. Bukan sudah siap, malah sudah melaksanakan. Sudah melaksanakan seluruhnya ya Pak? Seluruhnya. Walaupun banyak sekali program-program yang mereka laksanakan. Sibuk ya Pak? Karena dituntut untuk sekarang ini kan meningkatkan mutu. Oke. Mempersiapkan kualitasasi, juga ada MR ya, MR dan lain-lain gitu ya. Jadi mereka tenaga terbatas, jadi akhirnya ya dibagi-bagi waktu. Jadi betul-betul mengaktifkan waktu yang ada. Jadi mereka ya harus karena ini harus tidak mau tidak mau harus dilaksanakan. Iya. Menkes target pemerintah pusat juga bahwa program Indonesia Sehat dalam pendekatan keluarga ini harus dilaksanakan dan harus tercapai di 2019 ini 100%. Data sudah terdata semua. Jadi sudah angka berapa indeks keluarga sehat, berapa yang kelurahan sehat, kecamatan sehat sampai kota sehat ya. Itu nanti semuanya sudah tergambar di pusat itu ya. Oke. Pada tahun 2019. Oke, baik Pak. Ini terakhir closing statement, mungkin himbauan ataupun harapan Bapak kepada masyarakat dan juga pemirsa Sriwijaya TV yang saat ini sedang menyaksikan acara kita nih Pak. Terima kasih. Mungkin himbauan saya kepada masyarakat di Kota Palembang, jangan ragu, jangan misalnya ada petugas dari kita dari puskesmas dengan membawa atribut lengkap nantinya, tolong dibukakan pintu, dikasihkan informasi yang sejelas-jelasnya, karena data yang Ibu Bapak berikan akan menjadi bahan kita untuk menjadikan perencanaan pembangunan kesehatan selanjutnya. Oke, baik, dari Pak Erikson. Ya, sama ya dengan Pak Sopandi tadi, bahwasanya kita memang sangat mengharapkan peran serta masyarakat di Kota Palembang, karena memang kita juga ucapkan terima kasih untuk teman-teman di puskesmas yang sudah memang di samping melaksanakan tugas rutinnya dalam pelayanan kesehatan di dalam gedung di puskesmas, melayani masyarakat, mereka juga keluar gedung, mengunjungi masyarakat ke rumah-rumah, mengunjungi keluarga. Kita ucapkan terima kasih. Untuk mencapai target di 2019, total coverage kita dapat, angkanya seluruh keluarga dikunjungi. Oleh karena itu, kita harapkan juga dari seluruh masyarakat di Kota Palembang, masing-masing keluarga, untuk membuka pintu. Apabila ada petugas kesehatan, petugas puskesmas, datang berkunjung untuk melakukan pendataan keluarga sehat. Di samping juga memang kita juga di Kota Palembang, untuk kunjungan masyarakat ini, kita juga ada program lain, namanya perawatan kesehatan masyarakat, dan memang ini sekarang kita tingkatkan untuk mendekatkan akses dari pelayanan kesehatan dengan masyarakat, jadi tidak ada lagi gap, tidak jauh lagi gitu. Jadi itu harapan kami untuk nanti kita sama-sama bisa mencapai Palembang sehat yang optimal. Dan artinya juga dalam mengisi kuesionernya Pak ya, harus jujur ya Pak. Karena memang ini sangat berpengaruh sekali dengan angka, khususnya menggambarkan kesehatan di Kota Palembang itu sendiri. Baik, terima kasih Pak Sopani, terima kasih Pak Erikson, terima kasih sudah berbagi bersama kami dan pemirsa Sriwijaya TV dimanapun Anda berada. Kita harus berakhir dulu obrolan kita, dan kami akan kembali lagi di Jendela bersama Dinas Kesehatan selanjutnya.